Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh pada sore hari ini. Mari kita cari wajah Tuhan. Kita percaya siapa saja yang merindukan Tuhan, merindukan lawatan Tuhan sungguh-sungguh, maka kita pasti akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa memulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami sungguh rindu akan Engkau. Kami haus, kami lapar akan jamahan-Mu ya Bapa. Mari bekerjalah dalam kehidupan kami. Lawatlah setiap kami ya Bapa. Kami rindu menikmati kuasa-Mu. Kami rindu menikmati Engkau bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau siap menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Sama-sama katakan hari ini. Yo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Oh bersuka, dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Oh bersuka dalam Tuhan. Bersuka, come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Katakan hari ini, come. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita, bersuka. Oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh di dalam Tuhan, oh bersuka. Dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Mari sama-sama katakan bersuka, come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam
sama-sama bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah, sekarang bersuka. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk memuji Dia lebih lagi. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Oh, tiba saatnya. Mari sama-sama katakan, tiba saatnya. Yeah. Woo. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan, yeah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, yeah. Haleluya. Oh. Tiba saatnya. Mari sungguh-sungguh lagi katakan kepada Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan, yeah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, keselamatan bagi Allah. Haleluya. Kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian dan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, yeah, yeah, yeah. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Woo. Haleluya. Come on. Lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Yeah, 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 yeah. Oh yeah.
Mari katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Sebab Dia Allah yang perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, Engkau luar biasa Tuhan. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Sebab Dia Allah yang perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Yeah, gunung batu keselamatanku. Sebab Engkau yang termulia, come on, di bumi di surga, yeah, termasyhur perkasa selamanya. Oh, oh, oh. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, oh, oh. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa luar biasa perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh melihat keajaiban tangan-Mu yang bekerja melawat setiap kami ya Tuhan. Dan sampai hari ini kami boleh terus melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Biarlah kami tetap sungguh-sungguh mencari wajah-Mu dan mengagungkan nama-Mu Tuhan kami Yesus. Haleluya, sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Oh, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Katakan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Oh, sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Kau, Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Dia dengan sungguh-sungguh. Oh, kami datang kepadamu ya Bapa, karena kami rindu menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, perbuatanmu dahsyat dan ajaib, ajaib segala rancanganmu dalam hidup kami. Engkau yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami, terus mengubah hidup kami sampai menjadi serupa denganmu Tuhan.
Betapa dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Saat kami memerlukan Engkau, Engkau Mesia menolong kami dengan tangan-Mu yang kuat. Engkau yang menopang hidup kami dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Oh, sungguh kami bangga jadi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Raja yang agung, Bapa yang kekal dan perkasa. Hirabarabaya syarabatakarabarabarabarabarabayas. Hirabarabarabarabaya syaralalalalalayas. Hirabarabarabarabarabayas. Orabarabarabarabarabarabarabayas. Hirabarabarabarabarabarabarabayas. Onabatakarabaya sikerelelarabayas. Hirabarabarabarabarabayas. Haleluya. Hirabarabarabayas. Hirabarabarabarabarabayas. Haleluya Jesus. Hirabarabarabayas syatakarabaya. Syarabatakarabayas. Kau melihat kerinduan hati umat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memenuhi kerinduan hati kami, memuaskan kerinduan kami, memuaskan lapar dan dahaga kami ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami ini boleh mengundang Engkau hadir melawas setiap kami. Haleluya Jesus. Ku sembah Engkau Yesus. Mari naikkan dengan sungguh-sungguh. Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Benar Tuhan, sebab hanya Engkau satu-satunya lah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Oh, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap
disembah Tuhan Allah yang hidup. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi mencintai kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara, biarlah Engkau Tuhan yang berbicara melalui firman-Mu Tuhan, untuk meneguhkan setiap kami umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Kasih setia-Mu Tuhan Kau nyatakan ya Bapa. Urapi kami hamba-Mu, semua para pelayan Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada dan tinggal. Kita memasuki tahun yang baru 2024. Saya percaya saudara mengawali tahun ini, kita harus sungguh-sungguh bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Ada banyak hal yang akan terjadi selama tahun 2024 dan itu merupakan misteri bagi setiap kehidupan kita. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan kita. Ada 365 hari di depan kita yang akan kita lewati dan itu merupakan misteri bagi setiap kita umat Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kita menyikapi di hari-hari ke depan, memasuki sepanjang tahun ini saudara. Kita mau endingnya, akhirnya kita mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Sepanjang hari, setiap saat kita akan berada dalam tuntunan Tuhan. Kita berada dalam bimbingan Tuhan, di dalam arahan Tuhan. Karena tanpa itu saudara, mustahil kita akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Pada saat sore hari ini saudara, saya akan menyampaikan tentang pengenalan kepada Tuhan. Saudara, betapa pentingnya pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita menjalani hidup di tahun baru ini, 365 hari lagi, saudara, bagaimana kita menyikapi hidup yang penuh dengan misteri. Sekali lagi saudara, kalau kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tadi sudah menaikkan pujian kita. Dia tetap Allah yang berkuasa. Ya, kita menyembah Tuhan yang perkasa. Saudara, pengenalan kita kepada Tuhan sangat penting saudara. Karena saat kita tidak mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, bagaimana kehidupannya saudara, walaupun penuh dengan keterbatasan untuk kita mengerti tentang Tuhan, paling tidak melalui firman Allah yang disampaikan, yang kita baca, yang kita tahu bahwa kita mengenal Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saudara, mari kita mengenal Tuhan bukan hanya sebagai penyembuh. Mari kita mengenal Tuhan tidak hanya sebagai penolong, sebagai pemenuhi kebutuhan keperluan kita saja. Mari kita menyembah Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, bukan hanya Tuhan yang pemberi berkat. Kalau kita mengenal Tuhan hanya sebatas itu, sekali waktu kalau berkat saudara belum datang, kita akan ngomel-ngomel, kita akan bersungut-sungut. Ketika kita butuh pertolongan dan Tuhan belum menolong kita, maka kita akan menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika kita sakit dan kemudian tidak kunjung sembuh, kita akan menuntut Tuhan dengan berbagai macam omongan dan hujatan. Saudara, mari kita mengenal Tuhan sebagai Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dia dikatakan Allah Immanuel. Kalau kita mengenal Tuhan
sebagai Allah Immanuel, artinya Allah yang beserta dengan kita. Artinya Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia Allah, dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Alkitab menulis, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Berarti kita berada di hati Tuhan. Kita berada di pemandangan Tuhan. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan yang seperti itu, saudara, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, memasuki tahun yang baru, kita tidak akan cemas, takut dan khawatir menghadapi kehidupan kita. Karena apa? Yang menyertai kita, Allah yang besar, Tuhan yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa. Apapun yang terjadi, ada kekuatan besar yang bersama-sama dengan kita. Ada perkara yang ilahi yang menyertai kita, saudara. Apa alasan yang buat kita takut dan khawatir, saudara? Walaupun itu sempat datang dalam kehidupan kita, tetapi ketika saudara menerobos, ketika setiap kita menerobos yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kita memandang kepada Allah yang besar, Allah yang berkuasa, maka kita mendapat kekuatan yang baru untuk melangkah. Saudara, mengenal itu dalam bahasa yang lainnya, saudara, bahasa aslinya itu ginosko. Artinya tidak sekedar tahu, tetapi kita punya keintiman, punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Karena pertumbuhan orang Kristen, pertumbuhan orang percaya ditentukan seberapa jauh pengenalan kita kepada Tuhan, seberapa jauh keintiman kita dengan Tuhan, seberapa jauh hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, bukankah kalau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, saudara, kita sudah dengar firman Allah, maka kerajaannya diberikan kepada kita. Saudara, kalau kerajaan diberikan kepada kita, saudara, Tuhan nyatakan kerajaannya di muka bumi ini, maka kita menjadi orang-orang yang mengalami perkara yang ajaib. Oleh sebab itu, saudara sekalian, di dalam Daniel pasal yang ke-11, ayat yang ke-32, ini ada dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Israel pecah di dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Salah satu kerajaan, saudara, ya, dia mempunyai sikap yang seperti ini, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, kita orang yang percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, ada bujukan-bujukan untuk kita jadi murtad, ada bujukan-bujukan untuk kita jadi salah, untuk jatuh di dalam perkara-perkara duniawi. Saudara, hidup kita tidak lepas daripada godaan dan cobaan di muka bumi ini. Karena memang Alkitab menulis bahwa dunia ini sudah dikuasai si jahat. Namun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan orang yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat dan bertindak. Ada pembelaan Tuhan, akan tetap kuat. Artinya begini, saudara, akan bangkit pasukan-pasukan, ya, dari kuasa-kuasa yang lain untuk menyemarkan rumah Tuhan. Mereka akan menghapus korban-korban keseharian kita. Artinya ada banyak orang yang berusaha mempengaruhi pengiringan kita kepada Tuhan, membujuk kita untuk tidak berdoa, membujuk kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Tetapi orang yang kuat, ya, yang mengenal Allahnya, tahu siapa Tuhan yang dia sembah, akan tetap kuat dan bertindak. Saudara sekalian, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan, saudara, ya. Dengan pujian-pujian kita dibujuk supaya kita membenci perkara-perkara tentang Allah, sehingga mereka mau berpihak kepada mereka. Tetapi sekali lagi, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Allahnya, dia akan tetap bertindak, tetap kuat dan bertindak.
Oleh sebab itu saudara, di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam, menulis seperti ini, hei umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Di zaman itu saudara, para imam menolak pengenalan akan Allah. Sehingga umat Allah ikut-ikutan tidak mau mengenal Allah. Sehingga dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, binasa kalau kita tidak mengenal Allah. Bahkan dikatakan, aku akan melupakan anak-anakmu. Saudara, bagaimana kalau kita orang yang saudara tidak mengenal Tuhan, kita menolak pengenalan kita kepada Tuhan, tidak mempercayai Tuhan lagi. Saudara, bagaimana dengan keturunan kita, dengan generasi kita yang selanjutnya? Saudara, mereka akan menderita oleh karena kita orang-orang tuanya yang menolak pengenalan kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, bahkan di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, di dalam terjemahan baru, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar dan ia akan datang kepada kita seperti hujan. Luar biasa saudara. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Di dalam terjemahan bahasa asli yang lain, marilah kita mengejar mengenal Tuhan, saudara. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengejar pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara, tidak ada cara lain untuk kita bisa mengenal Tuhan. Saudara, kita bisa mengenal Tuhan melalui keintiman kita dengan Tuhan, melalui hubungan-hubungan kita dengan Tuhan, melalui jam-jam doa kita kepada Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam ibadah, pembacaan firman Tuhan, kita akan semakin mengerti dan mengenal Tuhan. Nah saudara, kita bersungguh-sungguh mengejar, berupaya untuk mengenal Tuhan dengan benar saudara. Dikatakan dia akan muncul seperti fajar. So lihat, fajar itu lambang kehidupan, adanya kehidupan. Saudara, memang pernah matahari itu seolah-olah tidak muncul. Sepertinya tertutup mendung. Tetapi percayalah saudara, bahwa matahari itu tetap muncul, namun ketutupan. Ketika mendung itu tersingkir, maka terang itu bersinar. Saudara, artinya apa? Fajar itu akan terus terbuka. Fajar itu akan terus ada. Kehidupan itu akan terus ada kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, dia akan muncul sepasti fajar, terbitnya fajar, seperti matahari yang senantiasa muncul menyinari bumi ini saudara. Kalau fajar itu tidak muncul saudara, terjadi kegelapan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan, di mana ada kegelapan itu ada kematian. Saudara, dia seperti fajar, adanya kehidupan baru yang akan muncul dalam kehidupan kita. Kemudian saudara dikatakan dia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan yang akan terus membasahi tanah yang kering. Saya lihat di dalam kekeringan yang begitu lama, tanah mulai terbuka, ya, panas dan banyak tumbuhan yang mati. Tetapi ketika hujan turun membasahi bumi, membasahi tanah-tanah yang terbuka, maka ada tumbuhan yang tumbuh saudara. Ada benih yang muncul dari bumi. Kehidupan baru muncul. Saudara, luar biasa. Ada pertumbuhan, tanah mengeluarkan hasilnya. Saudara, pengenalan kita kepada Tuhan saudara, membuat kita bertumbuh. Membuat kita terbasahi.
kita yang awalnya mengalami kekeringan secara rohani, tetapi Tuhan itu menyegarkan kehidupan kita. Menyegarkan sampai menyejukkan kehidupan kita. Saudara, saya tidak tahu bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Kekeringannya seperti apa. Kita butuh kesegaran yang datang dari Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan. Siapa Tuhan yang saudara sembah? Saudara, itu membuat kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi umat pilihan Tuhan yang luar biasa. Di dalam Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur 9 ayat yang ke-11, saudara. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Saudara, ketika saya merenungkan betul, kalau kita mengenal Tuhan, kemudian kita percaya kepada Tuhan, ini janji Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan dikatakan tidak meninggalkan orang-orang yang mencarinya. Saudara, berarti kalau saudara setiap hari saudara mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, mengikuti worship at home, memiliki hati yang lapar dan haus, ada janji yang luar biasa, tidak ditinggalkan. Saudara, orang ketinggalan itu tidak enak. Beberapa waktu yang lalu, saudara, istri saya hampir ketinggalan di Korea ya. Hampir ketinggalan ketika semua pada ada di gerbang mau naik pesawat, tiba-tiba suratnya itu belum ditok stempel. Dia harus kembali kira-kira 1 kilo atau berapa meter, saudara ya. Kembali, dan dia hampir semaput karena takut ketinggalan. Tidak enak, saudara. Orang kalau sudah ketinggalan bis, sudah bayar, tiketnya hangus rugi. Apabila orang ketinggalan pesawat, ya sudah beli tiket, tinggal nunggu masuk ke pesawat, kemudian mungkin kita ke kamar kecil dan pesawat itu pergi, kita tidak bisa ikut, maka terjadi kerugian. Orang ketinggalan itu tidak enak. Apalagi ketinggalan kita masuk dalam kerajaan surga. Ada penderitaan yang begitu berkepanjangan tanpa terhenti. Oleh sebab itu mari kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Saudara, di dalam terjemahan yang asli, orang-orang yang mengenal Engkau berharap kepadamu ya Tuhan. Orang yang menyembah Engkau tidak Kau tinggalkan. Luar biasa. Orang yang berharap kepadamu dan yang menyembah Engkau. Ya, kemarin kita dengar firman Tuhan, yang menyembah Tuhan diberikan kerajaannya, diberikan kerajaan Tuhan. Saudara, dan hari ini kita melihat orang yang menyembah tidak Kau tinggalkan Tuhan. Bagaimana sikap saudara hari ini? Mungkin waktu-waktu yang lalu saudara kita tidak menyembah dengan benar, tidak mau mengenal Tuhan dengan benar, sehingga terjadi persungutan, terjadi kegaduhan dalam rumah tangga kita, bahkan terjadi kekacauan dalam usaha pekerjaan kita. Mari kita mengambil keputusan saat ini untuk kembali mengenal Tuhan. Tuhan, Engkau yang kami sembah, Tuhan Engkau Allah El Shaddai, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Biarlah keajaiban Tuhan itu kita alami dari hari ke hari, saudara. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, umat Tuhan. Maka saudara, ketika kesulitan datang, saudara tahu kesulitan itu datang dari kehidupan saudara. Saudara tahu apa yang harus saudara buat. Datanglah dan kenallah Tuhan. Kemudian percayai Tuhan. Maka Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, orang yang mengenal dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang percaya dan berharap kemudian menyembah Tuhan, Tuhan tidak akan Tuhan tinggalkan. Saudara, ada contoh yang baik
di dalam Markus pasalnya ke-6, 1-6 saudara. Bagaimana Yesus ditolak di Nazaret. Ya, saudara, mereka mengenal Yesus hanya sebagai manusia. Akibatnya mereka kecewa dan menolak Yesus. Karena dikatakan Yesus banyak membuat mujizat, banyak membuat perkara-perkara yang ajaib. Mereka komplain, bagaimana dia bisa buat mujizat? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah saudara perempuan bersama-sama dengan kita? Bagaimana dia bisa buat mujizat? Akhirnya apa? Mereka orang-orang di Nazaret mengenal Yesus hanya sebagai manusia. Memang Yesus adalah manusia, tetapi manusia yang tidak berbuat dosa. Dia Tuhan dan Allah yang kita tulis katakan. Orang-orang Nazaret hanya mengenal Yesus hanya sebagai manusia, tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Makanya mereka menolak Yesus. Saudara, mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ya. Mereka tidak percaya kepadanya. Maka dikatakan saudara di ayat yang terakhir itu ya. Di ayat yang terakhir coba, ayat yang ke-6 kalau salah ya. Nah, ayat yang ke-5. Ya. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Saudara, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Saudara, jangan komplain, jangan marah kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengalami namanya mujizat, perkara yang ajaib, perkara yang ilahi. Karena ketidakpercayaan kita. Karena pengenalan kita salah kepada Tuhan. Tidak menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Dia Tuhan Allah yang maha tinggi. Dia Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Saudara, kalau penghargaan kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan dangkal saudara. Maka jangan heran kita tidak mengalami perkara yang ajaib. Saudara, mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5, apa yang kita buat saudara? Mazmur 37 ayat yang ke-5, ya. Coba ditayangkan dalam perjanjian baru saudara ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan apa? Bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan yang saudara kenal dia sebagai Tuhan yang berkuasa. Kemudian percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, dikatakan Alkitab yang lain, terjemahan yang lain ngomong begini, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Kalau kita menyerahkan jalan hidup kita kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Mari dalam 365 hari, jalan kita serahkan kepada Tuhan. Jalannya usaha pekerjaan kita, jalannya rumah tangga kita, saudara, pelayanan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada setiap kita orang yang percaya. Bahkan di dalam terjemahan yang lainnya, apapun yang kamu lakukan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya. Dan ia pasti akan menolongmu. Ini terjemahan Alkitab yang luar biasa saudara ya. Bahwa dikatakan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa ia akan menolong engkau. Untuk apa? Melaksanakannya dan ia pasti. Nah ini saudara. Tuhan pasti menolong. Ada jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau pengenalan kita kepada Tuhan benar, hubungan kita, keintiman kita, ada pengalaman-pengalaman rohani kepada Tuhan, saudara.
kita mengenal Dia Tuhan sebagai Allah yang hidup, Dia yang berkuasa, maka saya jamin saudara, saya pastikan sepanjang tahun ini kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Saudara, walaupun ada banyak tantangan dan kesulitan akan terjadi dalam hidup kita, dikatakan Tuhan akan melaksanakannya dan Ia pasti menolong. Kalau kita adalah orang-orang yang mengenal dan percaya Tuhan, maka Tuhan melaksanakannya. Apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan, kemudian Dia pasti menolong. Ada kepastian karena ini Tuhan yang berbicara. Saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan kita mesti berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Saudara, kita manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan. Keluarga kita yang lain yang kita harapkan bisa menolong. Saudara, terbatas untuk menolong kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan yang empunya langit, bumi dan segala isinya, Dia sanggup berbuat apa saja, maka Dia pasti menolong kita. Saudara sekalian, biarlah sore malam hari ini kita mengerti, memasuki tahun yang baru. Saudara, mari kita awali, kembali kita akan mengenal Tuhan. Perdalam keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita jalin persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita mempercayai itu saudara, dan kita berani menyerahkan hidup sepenuhnya kepada tangan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Kita menaikkan pujian dan ku ingin mengenalmu. Biar menjadi lagu saudara sepanjang tahun ini, sehingga pengenalan kita kepada Tuhan akan luar biasa. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, seperti yang firman-Mu katakan, yang mengenal Engkau berharap kepadamu dan menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau berjanji Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Tuhan Engkau melaksanakan, melakukan, dan Engkau memberikan kepastian akan menolong setiap kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Orang-orang yang menyembah kepada Engkau, kepada Allah yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Engkau Allah El Shaddai, Allah Immanuel. Tuhan, memasuki tahun yang baru ini Tuhan, di hari-hari ini Tuhan, kami tidak mengerti apa yang akan terjadi dan merupakan misteri Tuhan. Tetapi kami tetap berharap kepada Engkau. Kami tetap mau mengenal Engkau dengan benar, mempercayai Engkau Tuhan, dan Engkau akan bertindak dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu
sepanjang tahun ini Tuhan, 360 hari ke depan Tuhan, kami boleh mengalami perkara yang ilahi, perkara yang ajaib, bahkan mujizat demi mujizat mewarnai sepanjang kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam usaha pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami bisa bersaksi betapa dahsyatnya Engkau. Kami bisa menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib kepada orang yang belum percaya dan mengenalkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong umat-Mu di rumah mereka masing-masing yang hari-hari ini Tuhan, mereka mengalami pergumulan, mengalami tantangan. Mungkin mereka menganggap masa depan mereka suram, mungkin menganggap tahun ini adalah tahun yang sulit. Buat mereka mengerti Tuhan, buat mereka mengalami persekutuan yang intim dengan Engkau, sehingga pengenalan mereka kepadamu semakin dalam. Mereka mempercayai Engkau dan mereka menyembah-Mu Tuhan. Dan kami pastikan Tuhan, mereka mendapat pertolongan pada waktunya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau nyatakan kepada kami pada saat malam hari ini. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.